sebetulnya menurut gue dia ngeberakin ininya sendiri. Jadi Oke, si magician pertama nih ngebongkar magician itu. sebetulnya begini, hasil dia ngebongkar apa? Dan ini gue, nah nih gue kasih buat khusus di podcast ini, gue belum pernah main. Bayang. Balap, bacot, sulap. Ada tipe orang yang idealis mempertahankan rahasia sulap, seni sulapnya. Ada juga demi untuk kelangsungan hidup kan dibongkar-bongkar nih. Karena kan kerasa nggak sih orang-orang masyarakat sekarang tuh lebih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngehargain sulap ya. Seneng lah ya, kayak kalau kita dibongkar gitu ya. Iya, kita main nih. Dijual, Wah, gitu. gua tahu tuh. Pokoknya di semua sosmed tuh komennya pasti itu. Bukan, wah bagus. Enggak, itu gua yakin 80%. Itu tuh cincinnya ada di sini nih. Iya, Itu iya, tuh iya. bolpennya ada di tangan, diselipin, malah dijelasin. Terus kalau Tapi- lihat komennya tuh suka ngakak Iya, ini. tapi udah tahu masyarakat kita seperti itu, netizen kita. Ada juga nih magician yang malah melakukannya karena dia tahu oh pasar Indonesia suka gini. Malah dibongkar-bongkar lagi. Bongkar-bongkar sulap gitu. Terus gue jawab apa nih? Ya, pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya iya, bukan jawabannya apa? Ya, bukan jawabannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nih, lu ada di side mana gitu? Lu setuju nggak sih demi kelangsungan hidup nih? Gua pikir, ya udahlah, gua udah tahu nih segala teknik sulap, gua bilang itu. Ya udahlah, gua nggak jago maininnya, nggak expert, tapi gua bongkar-bongkar lah demi konten. Jadi Bapak setuju sob dibongkar atau tidak? Sorry, memang Nggak. Leo agak begitu beli. Gua mau mencari kata-kata yang halus. Kalau gue sih sebetulnya begini, gue di tengah-tengah nih. Gue di tengah-tengah. Kenapa nih? Netral ya, lu nggak mau cari musuh ya? Bukan. Cari aman lu ya? Udah kebanyakan musuhnya, Pak. Oh iya, enggak sih. Lo gini, kalau gue nanya musuh. Kalau lo hidup nggak punya musuh, berarti lo nggak worth it hidup lo. Anjir. Nggak bener. Sebaik-baiknya lo pasti punya musuh. Contoh, nggak ini contoh nih. Oke, Kita oke. contoh yang paling tinggi ya. Misalnya Nabi lah. Oh. Nabi itu lo siapapun Nabi ya, itu kan ceritanya orang paling baik lah, ya kan? Ya enggak? Iya, Betul, iya. punya musuh nggak? Tapi kok gue yang jadi takut ya kalau dia udah Enggak. Ini gue ngomong general bukan Iya, iya, agama nih. iya, iya, iya. Ini gue ngomong misalnya orang-orang suci Umpamaan, lah. iya, Orang suci lah gitu. Punya musuh nggak? Pasti punya. Jadi berarti gini, lo hidup memang nggak bisa buat nyenengin banyak orang. Kalau cuma lo balik lagi ke pertanyaan, lo di pihak mana? Gue sebenarnya di tengah-tengah. Kenapa? Kenapa? Lo kalau mau ngebongkar sulap, jadi banyak banget nih perumpamaan orang yang anti bongkar Ya. tuh banyak banget perumpamaan. Ada yang bilang sulap itu harus dijaga kayak mak lu, karena kalau lo Kayak ini istri. Kayak istri. kayak istri. Ada lagi lo sulap itu kayak sahabat lo. Ada lagi itu kayak salah satu urat nadi lo. Gue udah baca tuh dulu tuh. Oh, dulu. Urat nadi, karena kalau sulap lo ini urat nadi lo putus, lo nggak dapat makan gitu-gitulah. Iya. Atau lu jangan ngebocorin sulap, apalagi kalau lo masih pesulap, karena itu sama aja ngeberakin piring lo. Oke, Iya, Dulu iya. analogi senior gue begini. Lo jangan ngeberak. Nih kebetulan gue 2006-2007 pernah dapat dari senior gue. Senior siapa? Ada senior gue. Senior sulap. Jadi dia bilang kalau lu masih hidup di maksudnya bukan cuma sulap deh. Oh, iya. Lu hidup nih masih di dunia ranah itu, di dunia di ranah itu di tuh. ranah itu. Lu jangan ngeberakin ranah itu. Oke. Contoh begini, lu tukang obat, lu ngomong ke orang-orang nih. Ini kita agak jauh ya, obat. Ayo ini obat hebat, bisa bikin obat, bisa bikin What? obat, bisa bikin ngilangin sakit kepala. Oke, sakit kepala. Bisa ini lo dijamin obat apapun kepala lo sakit, kepala lo apa bisa nih sembuh. Kepala mana aja? Tiba-tiba selesai lo ngomong gitu lo, aduh pusing kepala lo. Iya. Terus lo nyuruh pembantu lo, beliin gue ini dong, tit, gitu kan, bawa obat begini. Lo bukan minum obat yang ini, ngerti nggak lo? Iya. Nah orang lain akan lihat, lo jualan obat lo obat pusing sakit kepala, tapi begitu lo sakit kepala, Lu malah beli. lo malah beli obat yang lain. Oh, iya. Jadi kayak lu tuh ngeberakin ini lo nih obat ini, jadi lu aja nggak makan gitu kan. Nah sulap kalau menurut gua kayak begitu. Selama lu masih ngejual sulap apapun, karena yang gue lihat nih ya, orang yang ngebongkar sulap kebanyakan tuh jualan di online. Ya, oke. Mostly Ya. dia di YouTube bongkar, tiba-tiba dia jualan. Jualannya pun kadang-kadang nih ada trik orang sama dia dibajak, dipakai nama dia gitu kan. Jadi kayak misalnya dijadiin nama Indonesia lah.
menurut gue terserah, itu haknya dia. Tapi sebetulnya menurut gue dia ngeberakin ininya sendiri. Jadi ibaratnya di YouTube dia ngebongkar trik yang lagi hype, trik magician lain, tiba-tiba dia ngejual barang yang ternyata sulap gitu loh. Orang kayak begini, gue yakin memang ya sudah, orangnya followernya pasti orang-orang yang itu. Iya. Gak mungkin yang orang-orang high tinggi. Gue yakin. Iya. Gue ngerti. Tapi Enggak, pas yang bongkar-bongkar sebut tuh banyak kan, sampai yang terkenal banget kayak Valentino kayak gitu kan. Oh, itu maksudnya kebiasaan bongkar ini baru sekarang tahun-tahun sekarang atau gimana sebenarnya? Sebetulnya udah jauh banget itu, udah jauh banget tuh. Kalau gue boleh mundur kilas balik, minjem meja Doraemon, balik gitu kan. Kan sekarang tahun 3022 sekarang. Oh iya, sekarang tahun itu kan. Kita jadi masa depan. 2022. Terus Kami tim halu. Bukan. 5291. nomor yang keluar besok. Enggak, itu clue Hong Kong. Oh. Biar naik juga itu. Jadi gini, sebetulnya tuh yang pertama kali bongkar tuh bukan dari Valentino si Mas Magician. Oh, gue malah taunya itu. Enggak sih, itu kalau nggak salah tahun 90-an ya, 90 akhir apa gue lupa ya. 90-an. Ya, 90-an kayaknya gitu Iya, ya. 2000-an sih kalau lah. Kalau bukan, jadi jauh sebelumnya tuh udah ada. Tuh tahun 1783 itu udah ada. 1783. Iya, 1783. Namanya tuh Henry de Krems. Henry de Krems. Buyut gua tuh yang masih pesulap kayaknya. Gue juga gak tahu itu Henry de Krems. Jadi gini, Henry de Krems itu dia itu ngebongkar mainannya Giuseppe Pinet. Dia bongkar mainan magician lain. Namanya Giuseppe Pinet. Oke, si magician pertama nih ngebongkar magician itu. Sebetulnya begini, gue balik lagi. Zaman dulu ada magician namanya Giuseppe Pinetti. Iya, Giuseppe Pinetti. Itu tahun 1750 sampai 1800. Nah, dia tuh magician terkenal banget ya. Permainannya bisa dibilang dia pemain panggung, tapi bagus dia. Pemain panggung. Oke, bagus. Saking bagusnya, lawan ada orang yang baru mau jadi pesulap, nggak bisa menandingi dia gitu. Oh, oke. Namanya Henry de Krems. Nah, Henry dia de Krems. dia itu seorang sarjana hukum. Oke. Lawyer lo ya. Bukan lawyer, jadi dia orang terpelajar lah ya. Jadi ini bukti nih. Iya. Tapi Yang ngebongkar itu bukan orang yang yang punya pendidikan rendah gitu loh. Oh. Jadi dengan kata lain pendidikan sebetulnya nggak terlalu pengaruh dengan EQ orang lah ibaratnya. Oke. Nah, jadi dia tuh sarjana hukum. Gue menyebut sarjana hukum dengan kata lain dia tuh pendidikan tinggi. Iya. Oke. Tahun 1783 dia tuh membongkar semua permainan Giuseppe Pinetti. Jadi dikeluarin buku tuh. Oh, dia bikin buku. Zaman dulu kan belum ada ini medsos, Iya, belum ada dong. Buku. Zaman dulu tuh lewat koran. Zaman dulu tuh sekarang kita buka-buka media sosial. Zaman dulu kan orang nongkrong kan baca koran. Betul. Ya kan? Untung masih bikin buku, belum keluarin yang prasasti gitu. Ribet banget. Nggak, pokoknya intinya gitu. Si Henry de Krems itu dia ngebongkar semua permainannya Giuseppe Pinetti. Dan ternyata justru itu bikin si Giuseppe Pinetti ini makin terkenal. Oh, makin terkenal. Karena sampai dia punya gedung sendiri. Mantap. Gedung teater sendiri. Jadi zaman dulu pesulap itu kalau mau berkarya harus di gedung harus atau punya gedung. Gitu. Iya, kayak JKT48. Enggak kayak Dia kita teater nonton sendiri itu kali. apa sih yang Sirkus gitu. Ilusionis gitu ya. Ilusionis ya. Nah, iya si Logan. Karena zaman dulu kan belum ada TV kan, belum Iya, ada. harusnya kan bikin panggung kayak sirkus kan. Iya. Iya. Bayar. Jadi zaman dulu begitu. Ternyata setiap dia bikin pertunjukan malah makin banyak orang. Makin banyak. Jadi ya udah gagal si Henry ini gagal dia ya. ngeboikot si Giuseppe ini. Nah, itu bisa dibilang itu mass magician-nya si awal pertama mass magician. Oh, sebelum si Valentino. Oke. Sebelum Valentino. Itu. Terus generasi keduanya setelah itu ada lagi dan terus ada. Kalau menurut buku yang gue baca dan semua literatur baru dia ya. Karena sebetulnya kalau karena dia gagal ya itu jadi pelajaran semua magician saat itu. Karena waktu itu memang informasi itu belum cepet kan. Iya. Jadi ibaratnya gini loh, si Henry bikin buku, ini udah bikin pertunjukan. Jadi begitu pertunjukan selesai, bukunya udah baru muncul. Oke. Jadi suka telat gitu. Nah, telat. Kalau zaman sekarang, lo lagi show,
di TV Sudah ada. udah ada nih. Ada ya. Ada gitu, ada. Gua ada di YouTube. Ada dua orang itu. Lu baru lagi main? show nih. Lagi show di TV. Lagi show. Buka YouTube, men. Cara si ini lagi begini. Buset, gua bilang mantap. Tahu langsung ya. Langsung. Lagi main di TV. Nah, gini. Tadinya kan gua kalau ngeliat orang sulap kan ya memang walaupun udah tahu caranya tapi kan ini Bisa. Iya bagus kalau sekarang kan pikir ya. enggak, kalau sekarang enggak. Begini, cari aja di YouTube. Oh, nih cara. Jadi gue lihat caranya aja begini. Tutorial. Jadi gue usah mikir. Iya. Gak usah mikir. Cara menghilangkan kartu gitu ya. Edit ini. Nah, dari Henry de Kremps itu kan kita juga belajar nih. Ternyata memang bongkar sulap udah ada dari dulu nih. Iya, iya. Baru dilanjutkan sama Valentino kan tahun 90-an. Lalu berlanjut. Alasannya sih sebetulnya begini. Alasan klasiknya nih. Orang ngebongkar ya. Kata Valentino di episode keempat terakhir dia tuh waktu dia buka, dia bilang dia kepengen ngelihat kayak orang-orang tuh Lebih kreatif ya. Pertama dia kepengen magician lebih kreatif, Lebih kreatif. alasannya dia, dan supaya orang-orang tuh lebih takjub lagi ngelihat sulap. Dia kepengen orang-orang kayak waktu dia kecil, jadi begitu lihat gitu. Jadi dia berharap seperti itu. Kalau kita lihat faktanya, gue mau tanya sih sebetulnya kalau sama si Valentino nih. Nanti gua Nanti kita undang Valentino. Enggak, gue mau nanya. Dari zaman awal nih, sulap tuh mulai booming tuh 1600-an. Dari zaman awal nih 1600-an, 1500 ini. Gue mau nanya, perkembangan sulap tuh apa sih gitu? Ada nggak sih berkembang? Yang paling yang beda alatnya, perform, media perform, TV kan sekarang kan, zaman dulu kan panggung. Maksud gue apa gitu? Terus hasil dia ngebongkar apa? Benar-benar. Iya. Ada yang berubah nggak gitu? Nggak ada ya. Ada yang berubah nggak? Orang tetap aja dipotong gitu, caranya begitu. Dibelah begitu, caranya begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang begitu. Nggak ada yang baru. Dan gue lihat show-nya Valentino hancur. Begitu juga. Dan nih ya, gue kasih tahu, gue konsultan salah satu TV. Gue pernah ngundang ada 2-3 orang yang memang sering bongkar sulap di TV. Kita undang, minta dia mainin trik dia sendiri. Pertama, mereka nggak punya trik sendiri ternyata. Dan kedua, mainannya kacau. Serius, orang yang sering ngebongkar itu kacau mainnya. Entah dia gimana. Karena terbiasa, ya udah mainin orang, ngecilin, begitu mainin real, main sulap tuh coba. Aduh. Mulut dia keren. Kita yang pesulap. Lo ngebongkar yang keren tinggi. Giliran lo main, kenapa lo main yang begini? Maksud gue kenapa lo nggak mainin lebih tinggi gitu loh. Benar. Iya. Menurut gue gitu loh. Jadi mainan kecil gitu aja gue bongkar ya. Oke lah gitu ya. Gue lebih jago dari itu gitu ya. Benar. Jadi atau tidak? Ternyata tidak ya. Jadi ada trik baru misalnya nih. Ada orang udah susah payah nyiptain trik misalnya nih. Terus dia ngebongkar kan, mungkin dia dapat bukunya di video. Sekarang cepet kan tuh. Dia bongkar lah gini. Wah, caranya begini. Begitu dia diundang main audisi nih. Gue berharap dia bisa melebihin trik yang dia bongkar nih. Gue udah punya bayangan aja orang. Begitu main, cok. Kenapa dia main yang jadul yang ini, yang Iya. Yang bahkan pernah dibongkar mungkin ya. Tidak semudah itu oleh yang begitu aja. Ya, yang bahkan lebih di bawah. Iya, mainan yang jadul lah, mainan yang ibaratnya ngap dalam Jadi ekspektasi gue nih, wah dia mau bongkar mainan yang keren nih. Oke, lo coba mainin sendiri. Lo pilih lah trik, boleh trik lo sendiri, boleh trik orang lain. Ternyata kan dia yang nggak ada mainan trik dia sendiri, trik orang. Dan dan begitu. Gitu Jadi ya. menurut gua hasil ngebongkar apa gitu. Bener. Apa hasil ngebongkar? Jadi kalau gue simpulin dari tadi, berarti ya orang yang ngebongkar itu pengen kelihatan gue tahu gitu. Ya, gue tahu. Gue tahu. Ini mah begini gitu ya. Tapi tunggu Dika. Nah, Dia kan dari tadi nih Richard Ryan kan kalau gua simpulin kan lebih ke kurang setuju sama yang ngebongkar. Tapi gue di tengah nih Tapi masih. dia tengah Gua- nih masih. Gue belum jelasin kenapa gue Jelasin setuju. setujunya nih. Nah, gimana nih? Masih mau diberesin yang nggak setujunya? gue tahu. Kayaknya teman dia ada di sebelah sana, teman dia ada di sebelah sini. Temen gue kan jadi gini nih. Nggak perlu sulap, nggak perlu dibongkar, men. Kenapa? Pertama begini, kalau lo pikir sulap dibongkar, sulap itu misteri. Pertama misteri. Yang kedua, sulap itu kan hiburan. Dan lo kalau ngaku pesulap, pasti pakai trik. Mau lo bilang
is mental, mau bilang is apalah lo pakai trik. pasti pakai trik. Yang harus lo bongkar itu mungkin orang yang pakai embel-embel lain menggunakan sulap untuk kepentingan yang nggak benar. Setuju. Itu yang lo bongkar. Iya, bener. Baru gue setuju. Kalau lo pesulapnya lo bongkar, ya sulap pasti pakai trik. Betul. Sulap itu kayak film apa ya? Film fiksi. Avenger. Ada yang Dinikmatin kayak aja. begitu, ada yang begitu. Maksud gue enggak, udah inilah kalau lo bilang ada juga kita mengedukasi supaya orang tahu. Nah, itu gimana tuh? Sulap itu. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu. Lu pikir, lu pikir orang tuh sulap, orang tuh pakai gini loh. Gua nggak mau ngaku gue sebagai orang yang punya kelebihan lah, apapun sebutan lo, kelebihan lah ya, kelebihan, kekurangan, apapun. Kelebihan tuh punya Tuhan, kekurangan cuma punya Leon, ibaratnya kayak gitu. Astaga. Enggak. Masalah gue punya kelebihan lah, punya apalah gue. Gue nggak mau ngaku gitu. Kenapa? Karena gue pakai trik misalnya. Gue pesulap. That's it. Orang akan tahu. Lu siapa sih, Ren? Gue pesulap. Oh, berarti udah. Dan nggak usah dibongkar. Kenapa? Ya gue pesulap. Pasti pakai Magician, trik. Pak. Tadi di awal. Ya, gue magician. Apapun sebutan lo, resepsionis kayak, resepsionis kayak, Modusionis kayak. modusionis kayak. Stripteasionis. Jadi nggak usah dibongkar. Kalau lo bongkar, namanya hiburan dibongkar. Ya bukan hiburan lagi, Bener. pelajaran. Mungkin dia trauma merasa tertipu. Mungkin kalau gue sih ngerasa begini. Kalau lo memang lo pengen nyari keuntungan dari situ, ya sebaiknya lo bikinlah cara lain. Kan ada sucker effect misalnya. Jadi sulap tuh ada sucker effect. Nah ini gue setuju sulap dibongkar, tapi dengan sucker effect. Contoh handkerchief tuh egg misalnya. Oh iya yang Jadi lo kasih tahu nih ada telur kosong atau macam-macam begitulah. Ya, apapun. kayak gitulah. Ada lagi cincin yang ini macam banyak sucker effect itu. Jadi lo seolah bikin atau lo main kartu ke atas Farming ambisius, ambisius card Ambisius rutin card. kan, mau sampai 130 rutin, mau ke atas terus sampai orang ileran. Habis itu lo bongkar kan, caranya begini. Orang kan tahu rahasianya, tapi orang begitu ngeliat lo ngebongkar lo dengan cara pas orang kan kaget, shock. Gile, tangan lo cepet ya, gitu. Dia kan terkesima. Itu gue selalu lakukan kalau main ambisius. Gue bongkar satu dengan metode pas, tapi orang kan kaget. Iya. Habis itu gue sucker effect lagi, tidak pakai pas misalnya, tapi tetap cepet kan ke atas. Orang kan, wow, gimana tuh? Nah, jadi orang kan, wow. Pada saat ngepas kita seolah-olah ini gerakan lambatnya gitu. Nah, jadi gue seolah-olah gitu. Nanti gue ulang lagi, nih, lu udah lihat caranya, nah baru ini. Itu maksud gue banyak, ada ribuan caranya. Ada ribuan. Itu gue setuju dibongkar. Tapi kan habis itu kan diperbaiki, diapakan. Karena kalau lo ngebongkar habis itu dah. Justru itu level up jadinya ya. Nah, itu level up. Tapi lo cuma ngebongkar dah. Lo kayak ya ngeberakin yang tadi gue bilang dari awal. Kalau tadi kan jadinya rutin lah ya. Jadi rutin. Bikin lo kreatif lagi malah. Oh, gimana nih? Oh, kalau gue kan nggak mungkin lo main ambisius card 130 rutin misalnya. Ke atas. Nggak, jadi di tengah lo bongkar aja dulu. Nih slow motionnya nih. Tapi Pak, Bapak nggak takut Pak? Kan setahu saya ya, banyak teman-teman Bapak yang berada di sana. Yang mana yang dibongkar? Bapak nggak takut Yang Pak? bongkar, yang nggak bongkar. Iya, yang kayak tadi diobrol, yang tadi dimarah-marahin Pak. Oh, ya, gitu. Itu kan teman-teman Yang Bapak bongkar. banyak Pak ya. Tapi Dari yang bongkar kan dia bongkar karena ada keuntungan lain kan, demi menyambung hidup bisa. Yang kedua, gue mau nanya nih dulu. Terus kalau ada magician yang ngomong sulap tuh kayak istri. Nah, tadi udah sebut Ya, tadi tuh. kayak Udah istri kan disebut. telanjang bla bla bla, masa disebar. Pertanyaannya adalah, terus kalau ngajarin sulap tapi dibayar, itu bukannya lo kayak ngasih Itu jadinya nyewain istri. nyewa dong? Kalau kayak istri nih, yang gue tahu nih, gue pernah baca tuh sulap itu, rahasia sulap tuh ibarat kayak istri. Kalau dibongkar itu kayak foto bugil katanya. Oh iya benar. Ya kan? Gue mikir dong, terus kalau dibayar untuk ngajarin itu sama kayak foto istri dibayar, foto istri bugil dikasih dong atau gimana nih? Oh, ya agak susah ya. Agak susah ya. analoginya begitu ya. Analogi ya kan? Iya. Makanya kalau gue lebih suka analoginya ya, mendingan lu jangan ngeberakin ini lo, Oke. tempat lo Nyari makan. cari makan. Pertanyaannya, kalau dibongkar tapi dibayar, lecture lah, kita ngomong lecture ya, lecture sulap, setuju atau enggak? Gue setuju. Setuju. Bongkar. Untuk umum atau kita seleksi yang mau daftar? Kalau gue sih untuk umum. Udah dibayar kan sama Udah dibayar. Udah. Jadi begini, Sah kebetulan- berarti ya? Sah.
kalau dilihat tadi di biografi ininya, kan gue juga punya sekolah sulap nih. Ya. Di salah satu sekolah sulap, High Scope lah ya, International School sama Australia International School gue punya. Jadi di situ gue memang dibayar untuk ngebongkar, tapi gue memilah. Dengan kata lain, gue tahu nih student di sini daya tangkapnya di sini, gue kasih yang ini. Di sini studentnya ini, dan gue nggak pure sulap, jadi gue magic science. Oke, magic science ya. Main dong. Kita nih acara sulap nggak pernah ada yang main sulap loh. Masa sih? Nggak ada. Karena kan gini, acara di sini udah sulap ya. acara ini kan udah bacotin sulap, dan yang datang tuh butuh panggung persiapan. Ini kan jarang banget nih ada yang ngaku, gua seneng banget inspirasi street magic yang langsung bisa main loh. Ya udah. Ini bukan trik gue, tapi ini memang favorit gue. Jadi dulu dari 2008 gue seneng banget main ini. Dan ini memang salah satu yang bikin masuk ke TV ya ini. Oh iya, oke, trik yang lu lolos salah satu audisi itu lah ya. Salah satunya itu. Mostly nih, tapi Mostly, gue memang jadi gue sini. Jadi maksud dengan organik kayak ya yang lo bawa pakai misalnya kayak cincin, jam gitu kan, itu organik. Siapa sih nggak bawa koin? Bawa nggak pasti ada 1-2 pasti Iya. koin. Koin pasti Siapa bawa. sih nggak bawa dompet? Bener, dompet siapa sih yang nggak bawa sendok? Sendok mah di kafe. Iya, sendok. Lo dicariin ini Kan bengkok-bengkokin orang sendok. siapa sih ya yang nggak bawa hati yang patah gitu misalnya kan? Iya. Hati yang Udah patah. mulai, Ngapain dibawa? Jacksnya udah mulai turun nih. Udah lama nggak di TV soalnya. Udah lama nggak di TV. Levelnya jadi ini ya. Receh banget nggak di TV. Kurang ngasem. Jadi ceritanya ini macem-macem lah. Mana tuh? Kelihatan tuh koin. Koin kasih lihat kan ada banyak koin aja berarti. Berarti banyak koin. Ayo tim Ya, kamera kelihatan. dipegang Aduh, tuh nggak apa-apa. tolong nih. diambil nggak apa-apa. Nah, gerak dikit tuh nggak apa-apa tuh demi kebutuhan kan. Gini koin banyak. Habis itu dia settingnya lagi. Hah? Enggak, habis dia setting kamera lagi. Posisinya mana? Ada kuning, ada jadi gini, gue mainin waktu dulu gini, ada koin kuning, ada koin putih. Lo misalnya milih yang mana, misalnya koin yang bebas lo warna. Zaman sekarang orang kita pakai zaman sekarang juga nggak apa-apa yang koin apa? 1000 atau ini. Dulu gue berdasarkan based on warna. Dulu based on warna. Karena sekarang kuning nggak ada. Jadi pakai yang 500 atau 1000. 500 atau 1000 gitu kan. Dan ini mahal di sini. Iya, ini yang diperebutkan oleh banyak. Banyak Ini dibilangin. beach ini. Hah? Bilangin. Ini produk dari Snowman. Richard. Ini, jadi lo pegang tapi jangan diputar bawahnya karena ada rahasianya aku buka. Enggak, ini Gue kan orangnya langsung ini. Oh iya, oke. Nah, Oke. daripada dia ngeputar, mendingan gue yang buka kan. Nah, jadi kan dia nggak bisa muter. Nah, pegang. Gue pegang. Lo pilih koin yang mana? Nih ya. 1000. Ini. Lo yang mana? Lo pilih yang mana? 1000. Lo 1000, lo yang lo berarti Ya, gopek dong gope, berarti. coba lo kasih gope. Sekarang gini, gue minta lo yang gope. Nah, yang gope ini lo gambar bangun ruang lah, ada segitiga, Tahu nggak bangun ruang? kotak, lingkaran gitu itu aja dimensi sih. lah ya. Yang simpel yang orang 5 detik ngeliat tahu lah gitu. Jadi nggak mikir apa nih gitu kan. Oke. Segitiga aja lu kan suka main CD. Ih, kok tahu? Lu main tahu. Bangsat. Udah belum? Udah, lo tutup tangan lo, jangan. Maksudnya itu di face down. Ya. Gua tunjukin dulu dong. Oke, tunjukin. Sip. Oke, tutup. Terus Kasih ke gua ditandain. yang mana? Oh, tanda juga. Tandain juga. Apa bangun ruang juga? Enggak, lo tanda-tandain aja bebas pakai apa kek. Tanda tangan. Tanda tangan boleh, ini boleh. Ya mau lu lukis pemandangan juga boleh tuh, kita tungguin. Ini kok gue jadi bingung. Lukis pemandangan. Tapi susah. Pakai pemandangan Oh, ini bisa. sama matahari kalau enggak Gunung. bulan gitu. Nah, gunung sama Nah, matahari. ini boleh ke pengen. Jadi gini. Permainannya begini, simpelnya sih, Ini simple. simpelnya. Tunjukin sana, gua tunjukin ke Richard. Ya, dah. Nah, yang ini misalnya kayak gue misalnya bisa sih ke salah satu atau kedua. Cuma kan kalau biasa dua main gue sama cewek. Lu jadi cewek. Karena lo cowok dua-duanya. Iya.
gue coba main satu dulu. Ini dulu mainnya begitu. Oh, gitu. Nah pas yang begini gue ngomong ke cewek biasanya, yang gitu kan lo, gue ceritanya baca pikiran dia ceritanya. Iya. Jadi begitu ini gue nanya, lo kira-kira nulis gambarnya tuh sesuai sama keinginan lo nggak? Iya sesuai. Sesuai sama keinginan. Lo harus jadi cewek dulu kan. Gila. Sesuai. Jadi gini, dari lo nih, Mm-hmm. gue taruh di sini. Kalau cewek tuh ininya agak panjang-panjangin gitu loh. Gimana? Ini. Kan waktu itu mana ini? Kayaknya rada ribet ya. Iya nih, Gimana? cewek emang gitu Nah. kan ribet. Dibuka gini tangan lo, tanya gini. Ini face down kan ya dia. Iya face down. Dibuka nih ini. Agak geli tapi gue ya. Agak Biar geli kelihatan. dibuka. Dibuka gini? Enggak. Bukan, dibuka tangannya gini kan. Lu kok Iya. cewek atau lu? Kalau biasanya pesulap kan diginiin tuh, Iya, minta diginiin, diiniin nih, digituin kan. Tapi itu kan kadang-kadang dia kayak baca gitu kan ceritanya. Sebetulnya yang dia lakukan ini kayak transfer energi ke lo. Oke, transfer energi. Enaknya kalau dia cewek sih enak ya. Ya benar. Iya, gue juga lama-lama geli. Geli deh. Nah begitu ini lo begini ke dia. Apa itu gue? Siapa gua? Enggak, gua ceritanya. Oh, ngeliat-ngeliat. Lo bangun sebentar. Ada tajam nih sudutnya. Iya, kayak Iya. apa, segitiga gitu apa sih ini? Iya, segitiga. Iya, bener ya? Bener. Bener. Kasih coba bener. Oh iya benar kan tadi segitiga. Itu gue baca read minds, pikiran. Iya. Begitu ke lo coba dipegang. Tepuk tangannya mana? Yeay. Itu read minds. Jadi gue kan ceritanya nggak bacanya begitu. Kenapa? Karena gue nggak mau ngeliat ceritanya. Begitu tangannya gini kasih lihat begini, ditutup ke depan, tutup langsung gini, dilipat begini begini. Nah, ini begini. Kalau dia cewek kan enak juga nih. Nah ini beginian. Terasa sesuatu nggak? Enggak. Ya terasa kan gue pegang. Oh iya, lo bener. Gimana transfer energi gitu kan, ada energi apa gitu. Begitu beginian, percaya atau tidak? Kasih lihat Ke kamera. kamera. Gue belum lihat juga. Anjing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, it's bending guys. Itu kasih lihat itu koin yang sama apa enggak? Koin yang sama. Punya yang Dika tadi bengkok. gua Apa sih? Gue gambar apa sih? Sini. pemandangan. Lu Iya. juga kasih lihat, lu bener nggak tadi gue nyebutnya segitiga? Ya sih gini. Nih. Segitiga ada Nah, matanya itu satu. udah kelihatan. Keren. Jadi Oh, punya lu sampai bengkok ya? Yang punya lu bengkok sih. jadi penggabungan double. Udah kok tahu kapan liatnya? Iya. Oh ini kan gue tunjukin. Ditunjukin bengkoknya. Enggak kecian gay ya. Ya. Bercandanya gay banget ya. Caranya gay banget kita ya. Nah itu tepuk tangannya mah. Bentar, tahu nggak ini saat Saking ini tahu nggak saat yang tepat buat apa? Oh, mengatakan Tepuk tangan. Gue udah pikir sana tuh. Untuk mengatakan Inilah kenapa harganya $600. Terus ini gue, nah ini gue kasih buat khusus di podcast ini, gue belum pernah main. Bayang 5 detik gue gambar ini. Set. Ini gue kasih tahu buat di sini doang. Apa? Meriam. Ini yang bikin gue masuk audisi. $600. $600 ya? $600 ini trik bisa pegang tangan cewek. Pegang cewek. Gitu kan efeknya. Iya, Pegang iya. cewek kan. Bisa sampai check in nggak? Kalau itu tambah lagi jadi $1.000. Sebetulnya bisa Jadi buat- $600 yang sebuah sebetulnya- alat, $400 bayar. bisa 4 orang, bisa harus genap sih sebetulnya bisa. Gitu, tapi kan cuma Orangnya. Mm-mm. Oh, oke. Thank you banget buat Master Richard Rain, hari ini udah datang, keren banget. Ini sebuah penghargaan banget buat gua mewakili Lan lah ya. Iya, di sama-sama. podcast balap ini buat Kehormatan Ayu dan banget. tim. Kehormatan banget buat kita. Buat Sama-sama. Richard Rain. Ya, semoga nanti ini kan bintang tamunya makin naik ya. Nanti tunggu sampai Deddy Corbuzier datang. Amin. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya di Balap Bacot Sulap. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Komen. Oke, ada Richard Rain.